Hai guys, perkenalkan nama saya Dirwanto. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Islam Dua Bangsa Cirebon. Untuk memenuhi salah satu kewajiban yang harus diselesaikan, yaitu yang mana dosen pengampunya UAS, itu ulangan Dr. Handes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Begitupun selanjutnya kita akan wawancara guys. Sekidot. Mengapa para TKI di Arab Saudi langsung dihukumi mati dan tidak ada penjelasan tentang kesalahan yang dibuat tersebut? Apakah sesuai dengan adanya Itu bukan tidak ada kejelasan, hanya otoritas pemerintah Arab Saudi itu hanya berkewajiban untuk mempublikasikan pada otoritas pemerintah dari warga asal pelakunya itu. Misalkan dari warga Indonesia, ya berarti wajib memberikan informasi kepada otoritas pemerintah Indonesia. Sebenarnya itu ada informasi tentang kejelasan penegakan hukum dari TKI itu ya. Hanya otoritas pemerintah Arab Saudi itu tidak punya kewajiban untuk mempublikasikannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena antara hubungan kedua negara ini ada hubungan diplomatik ya. Di negara Arab Saudi ada KBRI atau Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Di Indonesia juga ada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Nah, hubungan diplomatik inilah yang terjalin memberikan informasi tentang apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang sedang bekerja atau sebagai TKI di Arab Saudi. Segala informasinya itu wajib diberikan kepada otoritas pemerintah Indonesia melalui KBRI yang ada di sana. Jadi tetap itu ada informasi, ada publikasi dari pemerintah Arab Saudi, hanya sebatas hubungan diplomatik saja. yang kedua itu, jika seseorang sudah dihukumi kisos, bagaimana dosa orang tersebut di akhirat nanti? Dan di Indonesia untuk zina tidak ada hukuman kisos. Jika dia sudah bertaubat, bagaimana juga dengan dosa-dosanya? Masalah jinayat atau pelaksanaan kisos, diyat, taksir dan sebagainya ini ada kaitannya dengan hakul adami dan hakullah ya. Artinya dua-duanya ini harus dilaksanakan. Misalkan ada pelaku pidana pembunuhan, dia harus melalui proses hukum yang berlaku itu. Misalkan hukum syariat Islam yang dilaksanakan ya harus melalui proses kisos. Nah, kemudian masalah diampuni dosanya atau enggak ya, berarti urusannya dia dengan Allah, berarti hakullahnya itu juga harus dilaksanakan, yaitu dengan bertaubat. Jadi dua-duanya ini harus dilaksanakan semua. Nah, melaksanakan hukum kisos berarti dia melaksanakan atau melalui proses hakul adami. Hakul adami. Kemudian setelah, misalkan sebelum eksekusi ya, dia mengakui segala perbuatannya, kemudian juga dia bertaubat Allah ya, nanti Allah mengampuni karena banyak sudah dilalui prosesnya hakul adami dengan Allah. Begitu juga dengan pelaku zina, sama. Pelaku zina baik yang zina muhson yang sudah memiliki pasangan resmi atau yang ghairu muhson yang tidak memiliki pasangan hidup, itu juga harus melalui proses. Kalau muhson ya secara hukum Islam ya harus dirajam ya sampai meninggal dunia. Kalau ghairu muhson diasingkan 1 tahun. Nah, kalau itu sudah dilalui, kemudian dia bertaubat, tidak akan mengulangi perbuatan zinanya, Allah juga nanti akan mengampuninya. Jadi tetap hakul adami, hakullah, semuanya dua-duanya itu harus dilalui. Kesimpulannya,
dari pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa pada prinsipnya pelaksanaan hukum-hukum Islam itu tetap yang lebih maslahat secara amah atau umum dibandingkan penerapan hukum yang dilaksanakan sebagaimana di Indonesia ini. Tapi walaupun begitu, penerapan atau penegakan hukum di Indonesia jika dilaksanakan secara maksimal bisa memberikan maslahat pada masyarakat Indonesia. Padanya, sehingga dari para penegak hukum di Indonesia ini memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum sehingga penerapan hukum itu bisa memberikan rasa keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Itu mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan dari uraian pertanyaan biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.